Sebelum kita membahas tentang feminisme dan disorientasi seksual, menurut Mbak Resti, bisa langsung dimulai dari pertanyaan Mbak Resti. Baik, pertanyaan pertama untuk para narasumber nih, apa sih feminisme itu? Mungkin bisa dimulai dari Mas Gana. Ini ada beberapa yang saya baca. Feminisme itu gerakan sosial dan politik yang menuntut kesetaraan hak dan juga kesempatan antara perempuan dan laki-laki, antara semua aspek kehidupan. Feminisme ini mengajarkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama halnya dengan laki-laki, seperti dalam hal pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kebebasan, berekspresi, dan juga pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Paham yang memperjuangkan kebebasan bagi perempuan untuk tidak dieksploitasi, tidak dimarginalisasi, dan juga tidak dijadikan sebagai objek kekerasan laki-laki. Untuk feminisme dalam pandangan Islam itu lingkup positif merupakan upaya untuk melakukan penyetaraan dan memperlakukan adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam diajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk berbuat dalam kehidupan di masyarakat, serta kedudukan laki-laki dan perempuan itu setara dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Al-Qur'an Al-Hadid ayat 9 yang artinya dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu. Sehingga dapat diambil tafsir dari ayat Al-Hadid ini adalah Al-Quran adalah sebagai pembebas manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, dari kegelapan menuju cahaya. Makna dari kegelapan yang ditafsirkan sebagai penindasan dan kebodohan yang meliputi kehidupan manusia bermakna cahaya keadilan. Dengan demikian itu hadir dalam kehidupan manusia sebagai kerangka dalam bidang kemanusiaan, yang pada puncaknya itu bermuara pada pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyetaraan gender dalam Islam itu diperbolehkan karena perempuan maupun laki-laki adalah hamba Allah yang kedudukannya setara, dan kita itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya Islam itu menundukkan antara perempuan dan laki-laki pada tempatnya. Tidak dapat dibenarkan anggapan para orientalis dan musuh Islam bahwa Islam itu menempatkan wanita pada derajat yang rendah. Dalam Islam, sesungguhnya perempuan itu dimuliakan. Banyak sekali ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat perempuan, baik sebagai ibu, anak, istri, maupun sebagai anggota masyarakat sendiri. Tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, akan tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya, karena laki-laki dan perempuan itu mempunyai kodrat masing-masing. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih Mas Dana. Namun dari Mas Yonsi ada pendapat lain? Baik, saya akan menjelaskan feminisme menurut saya. Menurut Webster Dictionary, kata feminisme diartikan sebagai doktrin atau gerakan penuntutan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Jadi, feminisme adalah gerakan sosial, politik, dan ideologi yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Feminisme berpandangan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Mutahari tahun 2003 berpendapat, dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme
berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah suatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar, Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun, hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Karena tidak semua harus disamaratakan. Keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik, biologis, dan psikologis yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini kemudian menimbulkan fungsi yang berbeda dari diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, sangat bijaksana saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan hak dan kewajiban mereka. Bahkan Islam juga menyebutkan sejumlah perbedaan hak dan kewajiban di antara mereka yang malah saling melengkapi. Misalnya hak istri adalah hak kewajiban suami, begitu juga sebaliknya. Semua telah diatur demikian karena laki-laki dan perempuan diciptakan berpasangan. QS Yasin ayat 36. Baik, terima kasih. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih untuk Mas Yonsi. Baik, Mbak Ratna mungkin ada pendapat lain. Silakan. Baik, pendapat saya tentang feminisme hampir sama dengan Mas Dana dan Mas Yansi, yaitu menuntut persamaan hak antara kaum perempuan dan laki-laki. Gerakan ini diberlakukan untuk menyetarakan antara haknya perempuan dengan hak laki-laki. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran feminisme yang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama tentang feminisme liberal, yaitu pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan penuh secara individual. Yang kedua yaitu aliran feminisme radikal, yaitu reaksi atau dominasi sosial berdasarkan jenis kelamin melawan kekerasan seksual. Yang ketiga, feminisme anarkis yang menganggap bahwa sistem patriarki atau sistem yang dominan laki-laki ini sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus diselesaikan. Yang keempat yaitu feminisme marxis, yaitu penindasan kaum perempuan dari penindasan kelas dalam hubungan produksi. Yang kelima, aliran feminisme sosialis, gerakan untuk membebaskan para perempuan melalui perubahan struktur patriarki. Di dalam Islam, sebenarnya feminisme ini dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kodrat yang sama. Dan sebagian para cendekiawan Muslim berpendapat bahwa feminisme ini tidak menjadi masalah sebenarnya bagi kaum Islam. Pasalnya, prinsip yang diperjuangkan di gerakan feminisme ini memiliki titik temu dengan teologi Islam, yaitu ingin menciptakan kehidupan yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki. Itu pendapat saya. Baik, terima kasih untuk 3 narasumber kami. Mungkin ada pertanyaan lagi dari host 1. Miki. Sorry. Oke, lanjut ke pertanyaan 3 nih. Kalian pernah nggak nih melihat secara nyata contoh feminisme? Pengertian disorientasi ya, Urung? Kita harus bahas disorientasi belum? Durung. Disorientasi gorong. Berarti aku bahas disorientasi ya? Apa sih? Dua C. Timbulnya Oh, yang kedua. feminisme. Sorry. Iya. Timbulnya feminisme lagi.
takok manet pengertian itu. Oke. Timbulnya feminisme ya. Tok. Ya aku gak ono timbulnya. Oh, kalau isi ae. Oh nomor loro iki ya. Yang timbulnya feminis. Heeh. Ini toh, Nek. Heeh wes. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa sih yang menyebabkan timbulnya feminisme menurut Mbak Ratna? Menurut saya, latar belakang terjadinya gerakan feminisme ini yaitu didasari oleh gerakan patriarki atau yang dominan laki-laki. Gerakan ini dimaknai sebagai pandangan yang mengutamakan kepentingan laki-laki di atas kepentingan perempuan. Lahirnya feminisme ini adalah kesadaran moral kaum perempuan yang tersubordinasi oleh laki-laki. Gerakan feminisme ini diharapkan dapat mengakhiri penindasan atau marginalisasi terhadap kaum perempuan. Baik, itu tadi pendapat dari Mbak Ratna. Oke, kalau boleh tahu nih, Mas Yonsi, pendapatnya gimana? Menurut saya, gerakan feminisme itu dipengaruhi oleh adanya rasa ketidaksetaraan gender oleh kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Karena sejarahnya, gerakan feminisme merupakan gerakan yang muncul akibat respon dari negara-negara barat sejak zaman dahulu sampai abad modern. Para perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak, dianggap lemah fisik dan akalnya. Mereka dituduh menjadi pembawa sial dan sumber malapetaka oleh beberapa gereja di sana karena menjadi penyebab kejatuhan Adam dari surga. Oleh sebab itu mereka dibatasi hanya dalam ruang lingkup keluarga rumah tangga saja. Feminisme sudah itu sudah pendapat saya. Baik, terima kasih Mas Yansi. Lalu Mas Dana nih, gimana pendapatnya? Ada pendapat lain mungkin? Baik, kalau menurut pendapat saya, sebenarnya gerakan feminisme pertama kali muncul di Barat dan tidak dapat dipungkiri merupakan respon dan reaksi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di sana. Feminisme sendiri yaitu gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya kaum perempuan layaknya laki-laki. Pada awalnya, feminisme muncul ketika kaum perempuan mulai sadar untuk mengorganisirnya dalam skala yang cukup besar dan efektif untuk memperbaiki keadaan mereka. Para feminisme memiliki kesadaran yang sama tentang ketidakadilan gender terhadap perempuan di keluarga maupun masyarakat yang berimplikasi terhadap penindasan perempuan. Namun, mereka berbeda pendapat dalam menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan gender itu, dan juga tentang bentuk dan target yang dicapai oleh perjuangan mereka. Perbedaan prinsip tersebut melahirkan sejauh ini dapat 4 aliran besar, yakni feminisme liberal, marxis, radikal, dan sosialis, dan sejumlah aliran feminisme lain seperti feminisme psikoanalisis dan gender, eksistensialisis, anarkis, postmodern, multikultural dan global, teologis, feminisme kegemukan, dan ekofeminisme. Jadi itu menurut saya. Baik, terima kasih kepada 3 narasumber kami. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih pengertian disorientasi seksual menurut para narasumber? Mungkin bisa dimulai dari Nancy. Baik, disorientasi seksual dalam Islam disebut dengan aliwat atau orang yang melakukan perbuatan sama seperti kaum Nabi Lut. Pada zaman sekarang, orang yang mengalami disorientasi seksual disebut gay.
Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa homoseksual ialah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki, sedangkan untuk wanita disebut lesbian. Perbuatan kaum Nabi Lut itu yang hanya melakukan hubungan seksual kepada sesama laki-laki diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memutarbalikkan negeri mereka. Sehingga penduduk Sodom termasuk istri Nabi Lut yang lesbi tertanam bersamaan dengan terbaliknya negeri itu. Ulama fikih sepakat mengharamkan homoseks dari lesbian berdasarkan Al-Quran dan hadis. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Said. Pasangan homoseks dalam bentuk liwat termasuk dalam tindak pidana berat atau dosa besar, karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian moral dan agama. Baik, terima kasih. Berikut itu adalah pendapat saya. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Lanjut mungkin pendapat dari Mas Dana. Baik, kalau menurut pendapat saya sebenarnya agak sama dengan Mas Yonsi, tapi dapat saya simpulkan hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki, sedangkan untuk berhubungan seks antara wanita disebut yaitu lesbian. Nah, lawan dari homoseks dan lesbian adalah heteroseks, artinya hubungan seksual antara orang-orang yang berbeda jenis kelaminnya, seorang pria dengan seorang wanita. Dalam hukum Islam, homoseks sesama pria disebut liwat, yang akar katanya sama dengan akar kata lut. Perbuatan homoseks sesama pria itu disebut liwat karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Lut. Dalam berbagai referensi, semua mengatakan bahwa homoseksual adalah kebiasaan seorang laki-laki melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya, sedangkan lesbian adalah kebiasaan seorang perempuan melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin dari Mbak Ratna ada tambahan atau pendapat lain? Ya, kalau menurut saya disorientasi seksual itu merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan tidak sewajarnya. Ya, secara umum bisa disebut dengan LGBT ya, yaitu lesbian yang bisa diartikan hubungan terlarang antara perempuan dengan perempuan, dan gay yang menggambarkan seorang pria yang menyukai seorang pria. Biseksual adalah penjelasan dari seseorang yang tidak tertarik ke lawan jenis, namun juga ke sesama jenis. Jadi bisa masuk ke lesbi maupun gay. Sementara transgender adalah seseorang yang merasa bahwa naluri, jiwa, dan kepribadiannya tidak sama dengan jenis kelaminnya, yaitu ia miliki sejak lahir. Misal terlahir sebagai pria, namun dia merasa bahwa dirinya itu ada rasa seorang wanita, ataupun sebaliknya ya. Dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor lingkungan. Menurut Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya perilaku ini sangat dimurkai Allah dan mendapatkan dosa besar ya. Apabila tidak dikenakan di dunia, maka saksi tersebut akan diberlakukan di akhirat. Hukuman untuk pelaku ini, menurut kesepakatan para ulama adalah takzir, di mana perintah yang memiliki wewenang untuk menentukan hukuman yang tepat sehingga memberikan efek jerah bagi pelaku LGBT. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan pertanyaan dari Nara. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari host 1. Baik, saya ada pertanyaan lagi. Apa sih yang menyebabkan timbulnya disorientasi seksual tersebut? Menurut Mbak Ratna?
Disorientasi seksual ini bisa terjadi karena korban memiliki masa lalu waktu kecil maupun masa lalu yang sempat menyakiti dirinya, yaitu disebut dengan faktor psikologis. Lalu yang faktor biologis ini kecenderungan dia, bawaan dirinya bahwa dia itu tidak tertarik dengan lawan jenisnya, tapi tertarik ke sesama jenisnya. Itu masuk faktor biologis ya. Kalau faktor lingkungan mungkin bisa karena misal dia anak keberapa dari berapa bersaudara, dia laki-laki sendiri nih, yang lainnya perempuan, akhirnya dia sering bermain permainan perempuan. Nah, kadang naluri dia itu muncul sebagai naluri perempuan, akhirnya ke bawah sampai dia dewasa. Pada saat dewasa dia ingin menjadi seorang wanita gitu. Baik, terima kasih Mbak Ratna. Mungkin ada pendapat lain mungkin? Baik, kalau menurut pendapat saya, disorientasi seksual itu terjadi karena adanya faktor lingkungan, keluarga, psikologis, kultur hingga genetik. Perubahan perilaku seksual juga dapat terjadi akibat faktor perkembangan anak, khususnya yang berhubungan dengan psikoseksual, seperti halnya laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya. Itu bisa terbentuk dari lingkungannya sejak kecil. Kalau lingkungan keluarga membiarkan anak laki-laki bergaul dengan anak perempuan terus-menerus, bahkan mengikuti pakaian atau aktivitasnya, maka anak laki-laki itu akan terbiasa mengikuti sifat-sifat anak perempuan. Begitu pula sebaliknya. Walaupun ada anak laki-laki seperti tingkah laku perempuan atau memiliki sifat perempuan dan sebaliknya, tetapi orang tuanya dapat mengarahkannya menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan sesuai dengan jenis kelamin anak. Mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Dana. Kalau menurut Mas Yonsi nih, gimana pendapatnya? Mungkin sama seperti Mas Dana, cuma mungkin ingin menambahkan beberapa. Yang pertama, faktor genetik. Sebuah penelitian menemukan bahwa kembar identik yang memiliki gen yang sama lebih cenderung memiliki orientasi seksual yang sama daripada kembar fraternal yang hanya berbagi setengah dari gen mereka. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat berperan dalam perkembangan orientasi seksual. Misalnya, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa paparan hormon tertentu selama masa kehamilan dapat mempengaruhi orientasi seksual. Dan yang terakhir, faktor sosial. Faktor sosial juga dapat berperan dalam perkembangan orientasi seksual. Misalnya, beberapa penelitian juga telah menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang menerima dan mendukung orientasi non-heteroseksual lebih cenderung memiliki orientasi seksual non-heteroseksual dan juga sebaliknya. Mungkin itu pendapat dari saya yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas pendapatnya Mas Yonsi. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, pernah nggak kalian melihat contoh dari disorientasi seksual yang ada di sekitar kalian nih? Kalau menurut saya sih, kalau dari awal ya. Baik, terima kasih atas pendapatnya Mas Yonsi. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, pernah nggak kalian melihat di sekitar lingkungan kalian contoh dari disorientasi seksual? Kalau saya pribadi itu ada ya, teman sosmed atau bahkan teman dekat saya sendiri pun ada yang mendekati disorientasi seksual tersebut. Kalau menurut Mas Dana nih, ada nggak teman Anda atau? Baik. Baik, kalau untuk saya sebenarnya sih ada ya di lingkungan saya, yaitu tentang orang Maria. Tetapi itu
di jurnal ada seorang Maria yang dan pandai berbicara. Maria ini merupakan anak kedua dari 7 bersaudara. Maria ini memiliki wajah yang manis dengan lesung pipi di keduanya. Maria ini mengaku kepada kedua orang tua sudah memperlakukannya dengan baik. Semua saudara kandung juga memperlakukannya dengan baik. Maria ini mengaku saat ini tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan dan juga tengah aktif mengikuti komunitas gay. Maria mengetahui bahwa dirinya adalah seorang waria dan menyukai sesama jenis. Waria ini hanya merasa tertarik dengan perempuan, tetapi tidak memiliki hasrat. Berbeda ketika berhubungan dengan sesama jenis. Waria ini merasakan kenyamanan ketika berhubungan dengan seorang laki-laki. Nah, kegiatan sehari-hari si waria ini diisi dengan mengamen keliling di wilayah sekitar di Jakarta sih. Terus waria ini terkadang juga menjadi seorang penyanyi sebuah acara pernikahan. Waria ini melakukan penyimpangan seksual yang lebih disebabkan karena waria ini dapat menjalani hubungan dengan laki-laki perempuan dalam waktu yang sama walaupun dengan kondisi yang berbeda. Itu pendapat dari saya. Jadi si Maria ini lebih ke biseksual ya, sebutannya. Bisa cewek, bisa sama cowok gitu ya. Lalu pendapat Mas Yonsi nih, gimana? Apakah ada di sekitar Anda? Saya tidak tahu ya. Mungkin saya pernah tapi saya lupa atau gimana atau gak memperhatikan. Soalnya saya kalau ketemu orang yang kayak gitu itu saya menjauhinya. Langsung menjauhi gitu ya Mas ya, nggak sungkan-sungkan gitu ya? Bukan kayak sedikit. Nah, Oh, karena saya sendiri sedikit ya enggak ya, tidak kayak Mas ya. ya mungkin seperti itu. Ya. Lalu menurut Mbak Ratna, ada kah? Ya, pernah. Bahkan teman dekat saya sendiri, dia itu penyuka sama jenis, yaitu suka dengan laki-laki dan laki-laki. Ya, hal itu disebabkan karena mungkin katanya dia pernah bercerita bahwa masa lalunya yang pernah disakiti sama cewek, sama pacarnya, sama ibunya gitu. Akhirnya dia melampiaskan ke laki-laki ini karena laki-laki ini lebih memberikan rasa ayah dan ibu untuk dia katanya gitu. Yang saya dapat sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Ratna. Jadi temannya ini lebih mendapatkan apa yang dia mau dari sesama jenisnya gitu ya. Menurut host kedua, apa ada juga mungkin? Mungkin kalau dari pengalaman saya, mungkin ada, tapi saya sendiri juga nggak terlalu memperhatikan dan tidak memperdulikan hal tersebut. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan saya selanjutnya, yaitu solusi apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita tuh bertemu dengan orang yang mengalami disorientasi seksual. Itu dari narasumber dimulai dari Ratna. Solusi ya. Enggak kayak itu suara nih. Solusi ya, Resti. Anu tah, data. Hah? Sinyalnya ya. Iya, Kak ngomong. Itu contoh feminisme guru nih. Oh, berarti tekan feminisme. Kak langsung aja. Langsung ayo ora apa-apa sih. Terus kelewat soalnya. Iki wis dawa deh. Kok iki wis dawa deh. Iya langsung aja. Boleh Siti. Baik, kalau pendapat dari saya, kebetulan saya mungkin pernah melihat, tapi saya sendiri tidak
terlalu memperdulikan mereka-mereka itu. Ini tuh berhubungan dengan pertanyaan saya selanjutnya yang ingin saya tanyakan tentang kita, yaitu solusi apa yang bisa kita lakukan kalau kita tuh bertemu dengan orang itu mengalami disorientasi seksual. Itu bisa dari Mbak Anuratna. Baik, solusi yang dapat saya berikan untuk pelaku disorientasi seksual yaitu memberitahu dia untuk menjaga pandangan matanya, lalu berpakaian yang baik sesuai dengan jenis kelaminnya, membawa pelaku disosiasi seksual tersebut ke psikiater untuk melakukan pemeriksaan, entah psikologisnya atau apa, lalu memberikan dukungan tersebut kepada pelaku agar menjaga pergaulannya agar tidak terlalu jauh ya. Lalu membantu mengidentifikasi penyebabnya, mengubah pola pikirnya dan perilaku tidak sehat yang dia jalani. Lalu memberikan dia arahan agar tidak terlalu suka dengan sesama jenisnya ini kan, karena juga itu berpengaruh buruk bagi dia gitu. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Mas Yosi. Mungkin hanya menambahkan yang pertama kita harus belajar bagaimana tentang feminisme dan bagaimana tentang disorientasi seksual, bisa dari buku, majalah, artikel atau web itu. Yang kedua, menurut guru saya dulu, kalau misal ada dua orang, si A sama si B, ya bisa yang mengalami disorientasi seksual itu salah satunya, bisa dua-duanya. Kita harus bisa memisahkan antara dua ini, karena bisa saja dua itu selalu kemana bersama-sama sehingga sama-sama nyaman, atau yang salah satunya itu merasa nyaman. Jadi kita harus bisa memisahkan antara kedua A dan B tersebut, dan juga mungkin memberikan beberapa nasihat yang mungkin biar kembali gitu ke jalan yang lurus. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan pembahasan kita dari awal hingga akhir, mulai dari feminisme, yaitu gerakan atau usaha untuk menyetarakan hak antara perempuan dan laki-laki yang disebabkan oleh perasaan ketidakadilan antara hak mereka. Kemudian ada disorientasi seksual, yaitu aktivitas seksual yang tidak wajar atau mengalami penyimpangan yang disebabkan oleh beberapa aspek, yaitu dari aspek lingkungan, keluarga, bahkan kultur mereka. Terus fenomena ini itu ada di sekitar kita, jadi kita harus bisa menangani fenomena-fenomena ini, yaitu dengan cara menyebarkan pemahaman yang benar mengenai hak dan tindakan seksual yang sesuai dengan ajaran Islam. Terus kemudian menurut Islam juga bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan itu memang benar, namun dalam aspek kemanusiaan, yang dimana artinya persamaan itu tidak berarti perempuan dan laki-laki itu sama. Dan dari saya, mungkin saya kembalikan ke host 1. Oke, baik, terima kasih atas kesimpulannya Mbak Resti dan para narasumber yang telah memberikan pendapat-pendapatnya pada podcast kali ini. Saya perwakilan kelompok 2 meminta maaf jika ada kesalahan, salah kata maupun perilaku dan maupun kata-kata yang mungkin menyakiti hati para pendengar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Siap.